Si punya misi, Kinta. Kamu denger kan tadi dokter bilang apa? Kalau Nora tambah stres, kesehatannya akan semakin memburuk. Jadi, kita harus menekan dia supaya kesehatannya semakin tambah memburuk. Oke? Bener banget tuh Tante. Kak, Oke. Oke. Kamu lahir 15 November 17 yang lalu. Betul kan, Oki? cukup, Bu. Banyak orang yang tahu tanggal lahir saya, Bu. Itu belum cukup buat buktiin semua itu, Bu. Oke kalau gitu. Ibu akan kasih tahu kamu siapa nama bidan yang sudah membantu ibu untuk melahirkan kamu. Nama bidan itu adalah Bidan Lilis di Desa Cibulan. Tapi ibu mohon tolong kamu jangan bicarakan hal ini dengan Naura. Tolong jangan kasih tahu apapun soal ini sama dia. Cukup, Bu. Cukup. Saya tetap nggak percaya dengan semua ini. Di punggung kamu ada tanda lahir. Dari mana Ibu tahu, Bu? Kalau saya punya tanda lahir di punggung. Dari mana Ibu tahu? Oke. Ibu yang melahirkan kamu, sayang. Ibu tahu semuanya ibu yang melahirkan kamu. Mudah-mudahan semua ini bisa meyakinkan kamu. Kalau ibu ini adalah ibu kandung kamu. Kinta, Tante yakin kakak kamu membawa sepeda itu ke tempatnya Arka. Kita ikutin aja mereka, Tante. Bang ini, gue akan tetap buktiin. Meskipun gue pakai sepeda seperti ini, gue bisa pecahin rekor itu. Gue pasti bisa menang. Ya Allah, mereka kok nggak pergi-pergi sih? Kalau mereka di sini terus, nggak ada yang mau datang ke laundry. Gimana caranya aku bisa menghadapi Bang Jaja? Aku harus cari tahu. Apa Bu Arum ini beneran ibu kandung aku atau bukan? Tapi itu artinya aku harus pergi. Kalau aku pergi, aku harus bolos sekolah. Dan kalau Kanora tahu, Kanora pasti kecewa sama aku. Oke, kamu kenapa? Kayak lagi mikirin sesuatu? Enggak, Kak. Oki nggak kenapa-napa kok. Kakak minta maaf ya, Ki ya. Kalau penyakit kakak ini bikin kamu kepikiran. Gak apa-apa, Kak. Selama ini kan Kanora yang selalu mengurus Oki. Mungkin saat ini gantian Oki yang mengurus kakak. Oki cuma pengen kakak sembuh. Maafin Oki, Kak. Oki nggak bisa mengatakan kalau Oki lagi cemas memikirkan Ibu Aruni. Apa benar dia ibu kandungku? Bapak kamu pulang ke rumah dengan membawa seorang anak kecil berumur 3 tahun. Dan dia adalah Naura. Laki-laki mana
yang tiba-tiba datang pulang ke rumah membawa seorang anak kecil. Sementara istrinya sendiri sedang hamil. Dan anak yang ibu kandung saat itu adalah kamu. Di punggung kamu ada tanda lahir. Ibu yang melahirkan kamu, sayang. Ibu tahu semuanya, ibu yang melahirkan kamu. Halo Arka. Dok, kenapa dokter nggak bilang sama saya kalau dokter mau kesini? Tahu gitu tadi dokter telepon dulu. Saya jadi nggak enak dokter jadi nungguin lama seperti ini. Nggak apa-apa kok Arka. Saya juga baru sampai di sini. Maksud kedatangan saya ke sini, saya ingin memberitahu kamu. Kalau kejadian kemarin itu bisa membuat Naura depresi. Kalau Naura sudah tertekan, kesehatan bisa memburuk. Saya sangat paham, Dok. Memang belakangan ini Naura selalu tertekan. Maka dari itu, saya minta kamu untuk menghibur dia. Kamu kan dekat sama dia. Buat dia merasa happy. Atau setidaknya buat dia merasa tenang. Jauh dari tekanan orang-orang yang gak suka sama dia. Iya, dokter. Saya akan melakukan semaksimal mungkin untuk kebahagiaan Naura. Jadi kamu ya? Kamu yang selalu meracuni pikiran anak saya untuk dekat-dekat dengan Naura. Dan menghasut pikiran anak saya untuk selalu membahagiakan Naura. Kamu! Mama. Ingat ya, kalian berdua tidak akan pernah berhasil. Karena hidup Naura tidak akan pernah tenang sebelum dia bisa melepaskan anak saya. Dokter, tolong maafkan sikap mama saya yang sangat tidak sopan sama dokter. Nggak apa-apa kok Arka. Kamu orang baik. Mama, kebencian mama ke Naura nggak pernah berkurang. Terus sekarang kita kemana lagi, Tante? Kita jangan pulang dulu. Terus kemana dong? Kita masih punya misi, Kinta. Kamu dengar kan tadi dokter bilang apa? Kalau Naura tambah stres, kesehatannya akan semakin memburuk. Jadi, kita harus menekan dia supaya kesehatannya semakin tambah memburuk. Oke? Bener banget tuh, Tante. Kak, Oke, Oki berangkat sekolah dulu ya. oke. Kamu tuh nggak bisa bohongin kakak. Dari muka kamu tuh kelihatan kamu tuh lagi ada masalah. Ada apa sih? Cerita dong sama kakak. Beneran, Oki nggak kenapa-napa Kak. Ya udah, Oki pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meskipun kamu bilang nggak apa-apa, tapi kakak bisa lihat ada sesuatu yang sedang kamu pikirin. Mudah-mudahan aja nanti dia mau cerita sama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Arka. Oke? Maaf ya Mas, Oki langsung berangkat. Aku telat. Ya. Kak, ada Mas Arka nih Kak. Oke, hati-hati di Ya. jalan ya. Oki berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arka, aku tadi bikin kamu teh jahe. Bentar ya, aku ambilin dulu ya. Nih, kamu minum dulu ya. Nah, thank you. Panas nggak nih? Anget sih, pas kok. Enak banget. Iya, habis kan sekarang kan kamu harus kerja keras. Jadi aku bikin kamu teh jahe biar kamu bisa jaga stamina. Makasih ya, Naura. Karena kamu selalu perhatian sama aku. Arka, kamu tuh minum teh aja belepotan sih kayak anak kecil deh. Apa sih? Sini aku lakuin dulu. Untuk sekarang,
aku nggak bisa kasih tahu Naura kalau aku sedang latihan sepeda untuk memenangkan hadiah yang bisa dipakai Naura untuk ke Singapura untuk berobat. Karena kalau Naura sampai tahu,